Mungkinkah Johor Darul Takzim akan mendapatkan potongan mata? Serta Arif Aiman yang mendapatkan atensi dari pemandu bakat Eropa. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi korang semua dengan saya Haji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Ya, semoga sehat-sehat semua. Ini cukup panas kondisinya ya. Bukan karena pencahayaan, tapi karena abis tengok video eksklusif ya Harimau Malaya dengan Wak Lonjong. Nggak bercanda. Oke, kita akan update soal Johor Darul Takzim ya. Mungkinkah JDT ini akan mendapatkan sanksi potongan mata? Dan nanti ini kaitannya karena JDT sudah mendapatkan sanksi kurang lebih 120.000 ringgit Malaysia. Itu cukup banyak ya. Itu akumulasi kalau tak silap dari 3 perlawanan JDT yang mana itu karena aksi flare dari penyokong Johor Darul Takzim ya. Setiap match itu 30 ditambah anjuran atau apa, jadi 40 kali 3 kurang lebih 120 ringgit. Itu angka yang sangat besar ya, kalau dirupiahkan itu besar. Dan nah, kenapa kaitannya dengan pemotongan mata? Ini karena ada beritanya atau update di media sukan Malaysia ya. Ini potensi ya, jadi biasanya sih kalau misalnya flare macam itu nggak nyampe pemotongan mata ya. Tapi kita baca dulu update-nya seperti apa. Ini dari beharian.com. Peminat desak FEM potong mata JDT main tanpa penyokong. Nah, biasanya itu yang lebih sering kalau ada pelanggaran selain memang sanksi denda, ya, yaitu adalah bermain tanpa penyokong. Boleh jadi salah satu atau kadang dikombinasikan ya. Kalau pengurangan mata aku jarang tengok macam itu. Tapi kita coba baca dulu artikelnya seperti apa. Rata-rata peminat bola sepak tempatan di media sosial mendesak Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dan Liga Bola Sepak Malaysia (MFL) mengenakan hukuman lebih berat terhadap klub Johor Darul Takzim JDT susulan isu menyalakan suar di stadium. Desakan hukuman denda pemotongan mata dan bermain tanpa kehadiran penonton dibuat rata-rata peminat susulan tindakan segelintir penyokong Harimau Selatan yang menyalakan suar di dalam Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri pada aksi Liga Super menentang Negeri Sembilan malam tadi. Ya, jadi sebagian saja nih. Ya, tak semuanya. Peminat di media sosial menyifatkan tindakan menyalakan suar itu sebagai tidak menghormati MFL selaku badan pentadbir Liga M dan mencabar FEM sebagai badan induk bola sepak negara. Tindakan menyalakan suar itu berlaku kira-kira 48 jam selepas FEM mengenakan denda Rp120.000 terhadap Johor Darul Takzim. Kami selalu atas tindakan penyokongnya menyalakan suar pada 3 perlawanan Liga Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim musim ini. Kayaknya 2 dan 1 plus Piala FA kalau aku tak silap ya. Tindakan menyalakan suar adalah melanggar obligasi penganjuran perlawanan dan bertentangan dengan artikel 70.1 Kode Tertib FEM yang melarang penyokong membawa masuk barang larangan ke dalam stadium. Sebelum ini penyokong JDT menyalakan suar selepas perlawanan 2 aksi Liga Super masing-masing ketika berdepan Sabah FC pada Mac lepas dan Kedah Darul Aman FC April, serta dalam 1 aksi Piala FA berdepan Polis Diraja Malaysia FC pada April. Jadi ya 2 Liga Super, 1 di Piala FA. JDT ketika ini selesai menerajui tahta Liga Super selepas cemerlang merakam 16 kemenangan berturut-turut untuk mengumpul 48 mata, meninggalkan pencabar terdekat Selangor FC di tempat kedua dengan perbezaan 14 mata, selain turut layak ke final Piala FA musim ini. Nah, jadi ini adalah permintaan dari komentar-komentar dari netizen ya. Mungkin banyak yang meminta macam ini ya, tetapi ya pasti ini akan kena sanksi lagi menurut aku ya, karena ini udah berulang kembali. Dan tapi kalau sampai pengurangan mata menurut aku sih tak sampai macam itu ya. Jadi boleh jadi yang nanti akan sangat disayangkan sampai ke tanpa penyokong ya. Tapi kalau kita tengok sebelum-sebelum ini adalah sanksi secara materi, dalam artian harus berarti 40.000
ringgit ya, 30 untuk flare dan 10 itu soal anjuran ataupun dari manajemen atau segala macam gitu. Jadi 40 lagi itu kalau secara pakai aturan yang sebelumnya ya. Tapi boleh jadi karena udah 3 kali berarti ditambah ini ada lagi gitu. Jadi boleh jadi levelnya lebih berat lagi ya. Nah, aku harap sih ya karena memang di era bola sepak modern ini di Indonesia pun sudah diberlakukan tak boleh untuk menyalakan flare. Jadi flare itu keluar ketika biasanya eksebisi match macam ataupun turnamen yang bukan resmi atau bukan liga pramusim macam itu kadang ada lah itu. Ibaratnya pun pramusim kalau misalnya udah agenda dari federasi kadang juga tidak diperbolehkan gitu. Jadi menurut aku sih ini jadinya akan kena sanksi lagi, tapi tak sampai untuk pengurangan mata. Dan ya semoga juga tak sampai ke tanpa penyokong ya, karena salah satu senjata JDT selain tim yang baik, manajemen yang baik, fasilitas yang baik, tentu adalah penyokongnya yang sangat militan, yang selalu loyal untuk datang ke stadium. Gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya para penyokong ini tak boleh hadir ke Stadium Sultan Ibrahim. Ya, kita tunggu saja apa yang bakal terjadi, tapi menurut aku bakal kena sanksi. Tapi tak sampai pengurangan mata. Yang kedua ini soal Arif Aiman ya. Jadi Arif Aiman ini kalau aku baca di beberapa media mendapatkan atensi ya dari di sini disampaikan pemantau bakat Eropa. Ini referensinya dari makanbola.com. Pemantau bakat Eropa kagum dengan Arif Aiman. Nabil Fahmi ya penulisnya. Pemain sayap lincah Johor Darul Ta'zim Arif Aiman Hanafi kini semakin dikenali selepas pemantau bakat dari Eropa mengagumi kebolehan yang dimiliki anak muda berusia 21 tahun ini. Melalui satu ucapan Twitter dari EK Scouting, Arif diberikan penilaian 8.3 per 10 oleh pemantau bakat tersebut. Bukan saja itu, kemampuan Arif juga disamakan dengan salah satu seorang pemain sayap Real Madrid, Rodrigo. Wah, luar biasa ya. Ya, kalau disejarahkan dengan Rodrigo sih sudah bagus ya. Tapi kita tahu ya levelnya berbeda gitu. Antara kebolehan Arif yang dapat dibaca oleh Eka Scouting adalah Arif mampu menggelecek dengan baik walaupun dalam ruang yang sempit. Selain itu, Arif juga dikesan gemar untuk terlibat dalam banyak gerak serangan pasukan. Lebih menarik, Eka Scouting berjaya mengesan cara Arif Aiman membaca permainan. Apabila Arif mendapat bola di bagian sayap, dia mendongak seketika dan melihat rekan sepasukannya yang punya kedudukan yang lebih baik. Walaupun Arif dinilai dengan markah yang agak tinggi, Eka Scouting juga dapat mengesan kelemahan yang Arif hadapi. Arif dikatakan cenderung mau memilih jalan sukar untuk melepasi halangan 1 lawan 1, sedangkan Arif mampu melepaskan bola secepat mungkin kepada rekan sepasukan. Nah, ini aku juga tengok ada momen macam ini yang Arif lakukan ya. Ya, tapi ya namanya juga masih muda, terus berkembang. Semoga hal macam ini juga menjadi masukan ataupun evaluasi untuk Arif Aiman boleh meningkat lagi. Tapi ya ini dengan umur segitu Arif Aiman sih luar biasa dengan segala potensi yang disampaikan. Dengan perhatian yang muncul dari Eropa sudah tentu Arif sentiasa diperhatikan. Sebelum ini Arif menegaskan tidak akan berkelana ke Eropa buat masa ini dan mau memberikan fokus sepenuhnya kepada Johor Darul Ta'zim. Ini sempat dibahas oleh JJS juga ya. Kenapa Arif Aiman dengan level yang sekarang, dengan capaian sekarang, mengapa beliau belum bermain di luar negara ya. Dan di situ poinnya adalah ya belum ada klub yang memang memberikan tawaran pasti. Dan Arif Aiman itu ingin ketika memang keluar negara yang baik dan tentu ada jaminan bermain atau tawaran serius ya. Jadi memang bukannya tak mau ya, tapi memang belum ada tawaran serius yang datang ke Arif Aiman dari luar negara yang memang cocok. Macam itu ya. Itu kaitannya dengan update soal potensi sanksi yang akan diterima oleh JDT serta atensi pemantau bakat Eropa terhadap Arif Aiman. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih ke orang semua sudah menonton. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.